Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas. Tak lupa pula kita panjatkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Perkenalkan, nama saya Nur Hilal. Saya akan membawakan materi manajemen modal kerja. Baik, adapun submateri yang pertama yaitu pengertian modal kerja. Nah, menurut Kashmir dalam bukunya, apakah yang dimaksud dengan modal kerja? Nah, menurut Kashmir, modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Nah, pengertian menurut Jawanto pada bukunya yaitu modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Nah, adapun pengertian secara umum yaitu modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan memiliki modal kerja yang besar, maka ia harus memiliki potensi untuk berinvestasi dan tumbuh. Nah, selanjutnya submateri yang kedua yaitu pentingnya modal kerja. Yang pertama, investasi dalam aktiva lancar. Yang dimaksud di sini yaitu bagaimana perusahaan menjalani investasi dalam aktiva lancar, yaitu secara cepat dan seringkali mengalami perubahan secara cenderung labil. Nah, sedangkan aktiva lancar adalah modal perusahaan, artinya perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan. Nah, yang kedua, bagi perusahaan yaitu fungsi modal. Bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja sangat penting. Nah, perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar modal yang besar dan jangka panjang. Pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka pendek seperti utang dagang, utang bank yang 1 tahun, dan tentunya dapat mempengaruhi modal kerja. Nah, yang ketiga, total aktiva. Dalam praktiknya, seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Dengan kata lain, jumlah aktiva lancar sama atau lebih dari 50% dari total aktiva. Selanjutnya, submateri yang ketiga yaitu sumber modal kerja. Nah, adapun sumber modal kerja suatu perusahaan menurut Kashmir berasal dari yang pertama, hasil operasi perusahaan. Yang dimaksud di sini adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Nah, yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual suatu surat tersebut. Yang ketiga, penjualan saham adalah perusahaan melepas sejumlah saham yang dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Nah, yang keempat, penjualan aktiva tetap. Yang dimaksud di sini adalah yang dijual yaitu aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Nah, yang kelima, penjualan obligasi, yaitu perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Yang terakhir, memperoleh pinjaman, yaitu yang dimaksud di sini adalah pinjaman dari pihak kreditur atau bank atau lembaga lain. Dan adapun sumber modal yang lainnya yaitu bisa dari dana hibah maupun dari sumber yang lainnya. Nah, adapun submateri selanjutnya yaitu konsep modal kerja. Dalam manajemen modal kerja terdapat beberapa konsep, diantaranya yang pertama yaitu konsep kuantitatif, menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar, seluruh investasi dalam aktiva lancar. Konsep ini juga disebut dengan modal kerja kotor atau gross working capital. Nah, yang dimaksud gross working capital adalah semua komponen yang ada di dalam aktiva lancar secara keseluruhan dan disebut modal kerja. Nah, yang kedua yaitu konsep kualitatif, merupakan konsep yang menitik beratkan
kepada kualitas modal kerja perusahaan. Dalam konsep ini, melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut dengan modal kerja bersih atau net working capital. Modal kerja bersih atau net working capital merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Nah, konsep yang ketiga yaitu konsep fungsional, yaitu artinya menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki dalam perusahaan untuk memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba suatu perusahaan tersebut. Oke, submateri yang kelima yaitu jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja kotor yang pada sub sebelumnya sempat disinggung, yaitu gross working capital, yang artinya suatu komponen yang ada pada aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut modal kerja. Artinya mulai dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar yang lainnya. Yang kedua yaitu modal kerja bersih atau net working capital. Yang dimaksud di sini seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Utang yang dimaksud di sini meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank, dan utang gaji dan utang lancar yang lainnya. Nah, yang ketiga modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer yaitu modal kerja yang minimum harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya, dan modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luar produksi yang normal. Nah, yang terakhir modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah tergantung pada perubahan keadaan. Modal kerja variabel juga terdapat dua bagian, yaitu modal kerja musiman dan modal kerja siklis. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah. Perubahan tersebut disebabkan karena fluktuasi musim. Nah, modal kerja siklis artinya modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Adapun materi selanjutnya yaitu tujuan modal kerja. Yang pertama, guna memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan suatu perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup dalam jangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang terakhir yaitu memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditur apabila rasio keuangannya memenuhi syarat. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama ada jenis perusahaan. Jenis perusahaan yang dimaksud di sini yaitu dalam praktiknya meliputi dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa atau industri. Kebutuhan modal dalam perusahaan industri lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Nah, di perusahaan industri, investasi dalam bidang kas, piutang, dan persediaan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan sangat menentukan kebutuhan akan modal kerjanya. Nah, yang kedua, syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan mencicil atau mengangsur juga sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Penjualan barang secara kredit memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk membeli barang dengan cara pembayaran diangsur atau dicicil beberapa kali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, syarat pembelian barang, yaitu
pembelian barang atau bahan dagang, yaitu akan digunakan untuk memproduksi barang, mempengaruhi modal kerja. Pengaruhnya berdampak terhadap pengeluaran kas. Jika persyaratan kredit lebih mudah, akan sedikit uang kas yang keluar, demikian pula sebaliknya. Syarat untuk pembelian barang juga memiliki kaitannya dengan persediaan. Nah, yang terakhir, syarat penjualan barang. Dalam syarat penjualan barang, apabila syarat kredit diberikan relatif lunak, seperti potongan harga, modal kerja yang dibutuhkan semakin besar dalam sektor piutang, syarat kredit yang diberikan apakah 2/8/30 atau 2/10/60 juga akan mempengaruhi penjualan kredit. Agar modal kerja diinvestasikan dalam sektor piutang dapat diperkecil, perusahaan perlu memberikan potongan harga. Kebijakan ini di samping bertujuan untuk menarik minat debitur untuk segera membayar utangnya, juga mempengaruhi resiko utang dalam tertagih. Oke, selanjutnya submateri yang terakhir yaitu metode menentukan besarnya modal kerja. Yang pertama, kecepatan perputaran operasional. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan dana yang tertanam dalam tiap unsur modal kerja perusahaan yang berputar dalam satu periode tertentu, yang merupakan rasio antara jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi atau operating asset terhadap jumlah penjualan yang diperoleh selama periode tersebut. Nah, yang kedua, lamanya perputaran setiap unsur modal kerja, yaitu merupakan periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan tiap-tiap unsur modal kerja dalam satu periode. Yang ketiga, lamanya perputaran modal kerja secara keseluruhan, merupakan jumlah lamanya perputaran secara keseluruhan unsur-unsur modal kerja. Yang keempat, kebutuhan modal kerja, yaitu merupakan tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan modal kerja dalam suatu periode tertentu yang dicantumkan dalam rupiah. Besar kecilnya jumlah kebutuhan modal kerja tergantung dari berbagai faktor yang terdapat dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kekurangan atau kelebihan modal kerja, yaitu merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja, mengurangi kebutuhan modal kerja dengan modal kerja yang telah tersedia dalam suatu perusahaan tersebut. Baik, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat dan selamat menonton.